Halo, selamat datang kembali di channel Skuy Ngoding. Baik, melanjutkan video sebelumnya di mana kita telah melakukan instalasi dan setup untuk aplikasi CodeIgniter kita. Pada video kali ini kita akan coba untuk mengintegrasikan template untuk aplikasi kita, di mana seperti saya, orang yang memang kurang paham terkait dunia front end, ini benar-benar menjadi alternatif yang sangat baik gitu ya. Jadi di sini kita cuma fokus ke fitur-fiturnya, tidak terlalu berfokus kepada website desainnya gitu. Nah, adapun di sini template yang mau kita gunakan, teman-teman bisa download, sebenarnya bisa pakai template apapun, nggak pakai template pun bisa gitu. Yang penting jalan. Cuman di sini supaya terlihat lebih menarik gitu, kita akan gunakan sebuah template yang namanya SB Admin 2, di mana template ini kita tahu dia gratis dan inilah template sejuta umat ya bagi yang mau bangun sistem informasi sederhana gitu. Jadi teman-teman bisa langsung download di sini atau kunjungi GitHub-nya. Nanti setelah download, teman-teman bisa masukkan, bisa letakkan di mana saja. Namun saya di sini saya langsung letakkan di folder aplikasi kita C4 pengaduan, kemudian di folder public gitu ya. Di folder public saya download ke sini. Nah, setelah sudah di sini kita perlu ekstrak beberapa hal yang saya rasa perlu gitu. Jadi kalau saya sendiri di sini akan mengekstrak yang namanya vendor JS, CSS, dan satu file untuk sampelnya yaitu blank HTML. Nah, ini kita ekstrak aja di sini. Baik, jika teman-teman sudah mengekstraknya, sekarang teman-teman bisa menghapus file utamanya ini ataupun memindahkannya ke tempat lain. Nanti kita bisa melihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada di template yang diberikan dari template SB admin ini. Jadi untuk saat ini mungkin di karena tutorial ini akan saya hapuskan dulu ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa buka kode editor kita. Terus kemarin saya juga ada sedikit yang mau saya perbaiki. Kemarin saya belum menambahkan base URL, di mana base URL ini sangat berpengaruh nanti kalau kita pakai untuk routingnya ya. Jadi di sini saya akan ngambil base URL-nya, di mana kita ini sebagai base URL-nya. Sampai sini ini juga saya ganti supaya nanti di GitHub kita dia ada perubahan. Gini. Oke, ini saya close saja. Nah, kalau udah seperti ini, tadi kita udah punya beberapa hal di dalam folder public, ada CSS, JS, vendor, dan bank HTML. Kita buka bank HTML dan kita buka di default browsernya. Nah, nah ini ada tampilan seperti ini teman-teman. Nah, tampilan ini kita akan coba nanti slicing dulu, kita hapus yang nggak perlu gitu. Terus kita juga akan coba integrasikan ke dalam CodeIgniter supaya mudah digunakan dan nggak perlu berulang-ulang lagi digunakan. Misal nanti kita bikin ke halaman lain gitu kan. Nah, nanti si top bar, sidebar, mungkin seperti footer seperti ini dia akan ke bawah dan nggak perlu lagi kita coding gitu. Nggak perlu lagi kita isi hal-hal yang sama berulang kali. Gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi teman-teman yang pertama kita lakukan adalah kita akan bikin satu folder di dalam folder views. Saya akan beri nama foldernya adalah template gitu ya. Template. Terus di dalam ini saya akan bikin beberapa file. Kita akan mulai dari file uh, kalau kita lihat di bank HTML, nah kita lihat kita akan mulai dari HTML ini sampai nanti ke bagian sini. Nah, ini kita akan masukkan ke index ya. Ini bisa kita cut atau saya copy, boleh. Kita copy aja. Kita bikin di sini new file index.php. Saya paste di sini. Kalau udah seperti ini, kita lihat ke sini lagi ada sidebar. Nah, sidebar ini saya akan pisahkan dia ke file yang lain gitu. Ini saya copy. Terus di sini kita bikin file baru namanya sidebar.php. Oke. Nah, kalau udah kita paste di sini yang tadi ya. Mungkin bisa saya pindahkan lagi. Nah, kalau udah sidebarnya, indeksnya udah, terus sekarang kita lihat ke bawah ada top bar juga di sini. Jadi di sini saya akan copy konten wrappernya ini dulu ke indeksnya gitu. Baru di bawah sini saya akan coba copy yang namanya top bar tadi gitu. Kita lihat top barnya sampai mana, sampai sini. Jadi saya akan copy, terus saya akan bikin sebuah file baru. Saya beri nama dengan topbar.php. Saya paste di sini.
ya. Paste di sini. Terus kita lihat ada page content. Nah, nanti di page content ini yang terjadinya perubahan-perubahan gitu. Jadi kita yang lainnya nggak perlu berubah gitu ya. Ini kita copy. Kalau ini saya nanti akan coba untuk paste-nya itu saya akan coba untuk masukkan ke file yang kita perlu. Misal kita tadi ini welcome home-nya, welcome message-nya, landing page-nya seperti ini. Ini akan saya coba ganti nanti dulu untuk pertama kalinya. Jadi saya paste-nya di sini gitu. Nah, saya paste-nya di sini. Di sini saya bikin misal selamat datang. Selamat datang di SIPM gitu ya. Misal seperti itu. Terus di sini ada end of main content. Nah, ini saya akan copy, saya akan masukkan ke index gitu ya. Kita akan mulai dulu dengan top bar tadi. Kita akan panggil top bar tadi. Jadi kita lihat tadi di mana. Ini agak sedikit lewat rupanya. Di sini ada page top dan wrapper. Kita lihat. Ada page top dan wrapper, baru dia langsung ke sidebar. Nah, jadi kita akan panggil sidebar di sini. This include gitu. Dia di folder template. Filenya adalah sidebar gitu. Terus kita lihat lagi di blank HTML. Sidebar ada content wrapper, main content, baru top bar. Jadi di sini kita akan manggil si top barnya gitu ya. Kita bisa copy yang di atas. Templates top bar gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat lagi setelah top bar tadi apa? Setelah top bar dia ada bikin page content, baru kemudian end of main content. Setelah top bar dia ada page contentnya dulu. Nah, page contentnya berarti kita render. Kalau kontennya kita render, nggak kita include gitu ya. Jadi dia SPP $this itu render section gitu ya. Kemudian konten. Kalau nggak salah saya seperti ini ya. Terus kita punya end of main content, berarti dia isinya di sini. Baru kita ada punya footer. Nah, footernya kita copy, kita bikin dia ke file baru gitu ya. Bikin file baru namanya footer.php. Nah, kalau udah kita paste saja di sini untuk footernya. Nah, ini nanti kita lakukan perubahan-perubahannya. Sekarang kita slicing dulu gitu ya. Nah, kalau footernya udah, kita panggil seperti di atas. Di ini untuk footernya gitu ya. Terus setelah footer kita lihat ada end dari konten wrapper. Paste di sini. Terus setelah end of content wrapper ada pemanggilan untuk, saya nggak lihat, ini kita copy juga. Ini ya. Konten page-nya di sini. Oke, terus ada logout modal, kita nggak pakai dulu ini sebagai sampel untuk logout aja. Terus ada pemanggilan untuk beberapa JavaScript. Nah, ini kita akan paste-nya di index juga. Jadi ini pasti kita akan panggil setiap page gitu. Kita akan panggil dia itu setiap page gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, di controller home kita akan coba untuk manggil si welcome message tadi. Seperti ini ya. Ini udah kita panggil. Tapi di welcome message kita harus nge-extend dulu dia. Kita harus manggil echo $this extend. Kita extend dengan template si index tadi. Gitu. Jadi, dalam artian kata, kita akan menggabungkan file welcome message ini dengan si index.php. Nah, di index.php dia akan ngebaca dari atas, terus dia akan nge-include, dia akan ngemanggil atau sama dengan kayak require. Jadi dia akan memanggil template sidebar.
Di sini ada kode sidebar nantinya. Terus ada setelah itu ada top bar. Nah, untuk konten yang tadi kita extend, nah dia akan di-render di sini gitu. Terus dia akan manggil footer dan seterusnya. Berarti sekarang kita harus ngedefinisikan bahwa ini adalah kontennya gitu. Nah, seperti ini. This section content. Terus kita perlu end kontennya. This end section gitu. Kurang lebih seperti ini ya. Kita save. Terus kita reload. Kita lihat apa kita belum menjalankan ya. Kita belum menjalankan aplikasinya ya. Kita jalankan, kita lihat. Nah, kita udah dapat sama persis seperti si blank page yang tadi. Sekarang ini udah kita ubah kan. Nah, jadi ini bisa kita close. Blank page-nya sekarang kita bisa delete aja gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lihat, kita ngeklik di sini dia akan melakukan collapse gitu ya. Sini ada juga pop up gini. Nah, saya pribadi akan prefer menggunakan aset secara online misal. Nah, jadi kita nggak butuh lagi nanti vendor ini gitu, folder vendor. Dan yang kita butuhkan cuma JS bawaan dari SB admin dan CSS-nya gitu. Nah, ini kita akan ngambil dari CDNJS secara online gitu ya. Jadi saya akan cari untuk font awesome-nya. Nah, sebelum kita masukkan aset secara online ke dalam aplikasi kita ini, kita harus tahu dulu versinya biar sama persis sama template yang digunakan sama template gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini tadi sudah saya hapus. Kita bisa buka lagi SB admin. Terus kita lihat di GitHub-nya. Terus kita scroll ke bawah, kita lihat ada package.json. Nah, kita bisa lihat ada yang namanya dependencies. Nah, di dependencies ini kita bisa lihat versi-versi dari dependensi yang digunakan pada template SB admin 2. Sekarang kita bisa mengunjungi CDNJS. Nah, di sini kita akan cari yang pertama font awesome-nya. Nah, ini ada font awesome. Terus kita akan ambil versi berapa? Dia menggunakan versi 5.15.3. Nah, kita cari aja 5.15.3. Terus yang digunakan pada ini saya close saja. Yang digunakan di sini adalah allmin.css. Nah, kita copy aja link tag-nya. Kita paste saja di sini. Kita save, yang ini kita hapus. Ya. Terus ke bagian JavaScript-nya. Nah, di JavaScript dia menggunakan jQuery. Kita lihat jQuery-nya versi berapa? jQuery-nya itu versi 3.6.0 ya. Jadi kita cari aja sekarang jQuery. Nah, kalau kita menggunakan yang terbaru dia 3.7 ya. Ini saya nggak yakin bahwa semuanya berjalan dengan baik gitu. Karena ada beberapa dependensi memang nggak disupport ya. Jadi ada baiknya kita gunakan bawaan dari template-nya. Karena template-nya emang nggak mengupdate versi dari dependencies-nya, maka kita gunakan aja yang sama. Jadi di sini dia menggunakan jQuery min.js. Nah, kita copy aja. Ini versi nggak full ya, kalau minimum. Terus ada Bootstrap bundle. Bootstrapnya itu versi 4.6. Oke. Jadi Bootstrap 4.6.0 lah. Oke. Kita copy yang bundle. Kita copy. Ini kita hapus saja. Terus ada yang terakhir tuh jQuery easing. Nah, jQuery easing ini 1.4.1. Nah, ini memang belum ada pembaruan lagi ya. Udah lama. Jadi kita copy aja. Kita paste di sini. Terus kita reload page ini. Kita lihat apakah masih berjalan sesuai sama seperti tadi. Nah, masih. Kalau masih berarti udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil, nih folder vendor ini saya bisa hapus atau teman-teman bisa nyimpan. Kalau nanti ada kebutuhan lain-lain seperti penggunaan data tables, penggunaan chart.js, atau penggunaan beberapa hal lain yang memang teman-teman nggak mau hapus gitu, nggak apa-apa. Kalau saya hapus saja di sini untuk sementara waktu. Nah, setelah saya hapus di sini, kita akan coba lanjut ke bagian slicingnya. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak perlukan. Misal di sini kita nggak perlukan untuk saat ini notification, pesan ini, pencarian di sini.
Terus beberapa menu di sini kita belum butuh, ini kita ganti. Di sini juga kita cuma butuh nanti profile sama logout gitu. Ini kita hapus. Jadi kita bisa lihat, pertama kita bisa ke sidebar. Nah di sidebarnya kita akan coba ubah ini. Saya akan ubah ini, bebas ya sama teman-teman. Saya akan ubah ke SIPM. Terus dashboardnya saya tinggalin dulu. Interface saya biarkan untuk satu contoh dari sub menu dengan collapse menu gitu. Kemudian yang lainnya saya hapus. Yang lainnya saya hapus sampai dengan, coba saya hapus sampai ini dulu. Ini button apa ya? Oke, saya refresh. Nah, udah button ini ya. Oke, terus untuk top bar, kita ke file top bar. Di file top bar untuk searchnya kita nggak butuh. Jadi ini saya hapus. Untuk di navbarnya yang ini emang nampak di saat di ukuran XS ya, ukuran kecil. Saya hapus juga. Searchnya, drop downnya, alertsnya, message, saya hapus. Di sini terus ini kita hapus. Terus di user information saya ngambil ini aja, profile sama logoutnya. Oke, saya save. Terus kita lihat, nah udah seperti ini. Nah ini gambarnya nggak bisa di load karena memang kita tadi nggak nge-extract image ya. Nanti teman-teman bisa ekstrak dulu satu, terus masukkan ke sini gitu ya. Atau bebas sama teman-teman, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu sementara waktu seperti ini aja. Nah, terus kita ke footer, kita ubah di sini untuk nama website kita, ya bebas gitu ya. Misal SIPM Edsquing Ngoding ini ya. Ini 2023. Oke. Jadi kita save. Nah, ini juga udah berubah gitu. Tuh gini. Oke. Nah, terus ada ini. Kita lupa ubah di bagian sidebar juga. Di sini saya akan hapus aja. Saya akan hapus. Dan di sini saya akan bikin routernya ke halaman itu sendiri. Ini ya. Oke. Ini saya save lagi. Oke, udah. Seperti itu aja pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman paham. Jika ada yang kurang mengerti ataupun ada yang salah, ada yang mau ditambahkan, langsung saja di kolom komentar ya. Kita sharing di sana untuk di luar konteks video ini, di luar pembahasan video ini. Baik, mungkin itu saja. Ini saya akan coba commit dulu supaya kita punya track history dalam perubahan kita. Kalau kemarin kita lihat git log min one line, kita lihat ada installation dan setup. Terus sekarang kita git add all, git commit min m itu core integration template integration. Coba front end template integration. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai. Sekian dan terima kasih.